Pemirsa, lantas apakah penangkapan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo memang indikasi upaya untuk mempersulit pengusutan kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri di Polda Metro Jaya? Kita akan bahas lengkapnya, Jason. Ya. Pemirsa, bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Bang Saud, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bang Saud, ini kita sudah saksikan bersama kasusnya bergulir seperti apa. Tapi kalau menurut salah satu mantan penyidik, ini ada indikasi kejar-kejaran antara KPK dengan Polda. Kalau menurut Bang Saud, sebagai orang yang lama ada di KPK, lama memimpin KPK, seperti itukah ada kejar-kejaran antara dua ini? Ya, saya harus dari awal dulu ya. Kalau kita mau, Anda pergi ke dunia mana aja gitu, ke dunia mana aja di bumi ini kalau bicara kriminal, terlebih kriminal khusus atau korupsi, ada dua hal yang harus dipahami dulu oleh semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, Anda penegak hukum kayak atau siapapun ya, yang disebutnya sebagai bahwa aspek formil dan materialnya, ya kan? Kita di beberapa hari ini di Metro TV, di mana-mana, mereka nggak bahas aspek materialnya, karena di situ kekuatan bukti. Silakan SYL bertempur di pengadilan nanti soal formilnya. Yang kita ributkan beberapa hari ini kan soal formilnya, which is itu bagaimana prosesnya, ya kan, sehingga ada pemanggilan dulu, kemudian penangkapan berikutnya, kemudian di proses-proses formil itu yang kita perdebatkan. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana proses formil di KPK dan proses formil di katakanlah di Polda Metro Jaya, sehingga kemudian kasus ini equal, sehingga kasus ini dilakukan bersama, karena memang awal masalah ini kan karena memang korupsi itu sekarang, perang melawan korupsi itu kan sekarang center gravity-nya itu berada di KPK. Sehingga kalau kita katakan bahwa dia sebagai lembaga anti korupsi yang paling kita anggap harusnya kredibel, saya ulangi harusnya kredibel, kalau itu piagam PBB kita tanda tangani, center gravity atau persoalan utama di KPK ini yang harus sebenarnya dibereskan lebih dulu gitu. Nah, karena dia tidak bisa membereskan dirinya dalam hal ini, katakanlah Dewan Pengawas juga dua bagian dari masalah, kita berharap Polri yang bisa mencut up mereka, membereskan mereka, itu segera mengambil tindakan yang tegas terhadap dalam hal ini, bahwa persoalan formil di KPK itu dipertanyakan, pada bagian lain ada peristiwa pidana dilakukan oleh pimpinannya. Jadi pertanyaannya Bang adalah, Saud, sebelum sampai ini ke sana, bukan Bang soal Saud, kejar-mengejar. Ya, Bang Saud, sebelum sampai ke sana, ini kan membahas proses formilnya dulu, artinya kronologis mulai dari surat menyuratnya, kemudian penangkapan, sampai dengan kemarin penahanan. Ini kan yang masih menjadi perdebatan seperti Bang Saud tadi bilang. Tapi apakah ini memang sudah sesuai dengan prosedur? Karena banyak pihak, terutama dari pihak kuasa hukum SYL ini menyatakan, sebenarnya kami sudah konfirmasi kok untuk hari Jumat dilakukan pemeriksaan. Tapi ternyata ini ada kejanggalan, malah ditangkap pada hari Kamis. Apakah secara prosedural ini tidak sesuai begitu, Bang Saud? Ada banyak persoalan sebenarnya di sana. Belum lagi kalau kita bicara penangkapan itu ditandatangani oleh seseorang yang sebenarnya dia bukan penyidik dan penuntut. Itu aja problem itu. Iya kan? Jadi persoalan-persoalan itu kan mosaic itu menunjukkan gambaran bahwa memang baik itu dari prosesnya maupun kemudian urutan-urutan sequence yang dibuat menimbulkan tanda tanya. Dengan sejumlah justifikasi menghilangkan barang bukti. Kan kita sudah paham ketika penyelidikan dimulai, semua potensi akan terjadi, kan itulah yang namanya strategi. Tetapi strategi yang dibuat itu menjadi nabrak ke sana ke sini dan kemudian terkesan menjadi abuse of power, itu indikasi-indikasinya kan terlihat. Iya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita katakan bahwa mereka melakukan sesuatu sesuai dengan urutan-urutan atau sesuai KUHAP, akan ada aja pembenaran bahwa mereka mengatakan bahwa saya perlu menangkap dengan segera karena memang kita duga bla 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 bla. Akan ada pembenaran seperti itu. Tetapi kalau kita mau melihat detail dari menit ke menit sebagaimana mereka mengambil kebijakan, dari hari ke hari mengambil kebijakan, kita baru lihat 2 hari aja sudah banyak kali persoalan kan. Kita belum lagi kalau kita bicara ke belakang, waktu mereka mulai melakukan penyidikan bulan Juni, kemudian berlarut-larut sampai September untuk menentukan siapa TSK-nya. Pada bagian lain paparan pada bulan Juni sudah jelas ada 3 TSK. Nah, ini kan gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang dilaksanakan tidak dengan prudent, dan ini menimbulkan tanda tanya. Bukan kita mempertanyakan soal material daripada yang dilakukan SYL,
ataupun yang dilakukan oleh apa namanya cawe-cawe dari pimpinan KPK dalam kaitan pemerasan yang disebutkan dikaitkan juga pertemuan di lapangan badminton. Kita nggak melihat itu, tapi cara mengambil proses dari penegakan hukum itu, Anda pergi ke dunia manapun tidak seperti itu caranya. Urutan-urutan formilnya itu sudah jelas. Ini kan lompat sana, lompat sini, terus ada sesuatu yang jumping, ada sesuatu yang lambat, itu kan menimbulkan pertanyaan. Oke, jadi kalau menurut Bang Saud, kalau dari yang sudah diperhatikan sejauh ini ada saja indikasi abuse of power. Bang Saud, nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto tadi kita akan tanyakan lagi ke Bang Saud Sitomorang. Bang Saud, ini tadi Kapolda mengatakan kalau seandainya memang harus diperiksa, ya Firly bisa diperiksa. Kalau diperiksa karena kasusnya sudah di tahap penyidikan saat ini, bagaimana sebenarnya seharusnya status Firly sebagai pimpinan KPK saat ini? Ya, kalau saya lihat dari beberapa keterangan yang sekali lagi saya ulangi ya, bahwa yang saya dapat itu kan informasi, saya tidak wawancarai langsung, tapi apa yang terlihat di masyarakat yang sudah dimiliki publik ya, tentu itu tidak lengkap gitu. Tetapi kalau kita lihat siapa yang sudah dipanggil, terus kemudian apa yang terlontar di publik, pada bagian lagi juga kita dapat bagaimana reaksi sikap dari dalam hal ini pimpinan di KPK yang sudah masuk dalam proses penyidikan, tentunya itu sudah cukup bukti yang kuat untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi tinggal hanya merekonfirmasi ulang. Kita paham yang namanya penyidikan itu dua bukti sudah masuk, tinggal melengkapi saja. Jadi kalau tadi Kapolda Metro Jaya mengatakan akan di cross check ulang, saya pikir ini ya cross check ulang itu sudah tinggal hanya mengulang-ulang kembali lagi, tapi esensi masalahnya sudah didapat. Sehingga kalau saya pikir ini sebenarnya tinggal as a matter of menunggu kapan dia dipanggil dan kapan dia ditahan. Jadi ini soal masalah waktu saja saya kira. Begitu, Mbak. Ya, Bang Saud, ini juga menarik adalah ketika kita ke hal lain. Adalah kalau kita lihat kan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini kan sebenarnya adalah dulu mantan KPK. Nah sekarang menangani kasus pimpinan KPK. Bagaimana memastikan jalannya proses penyidikan ini benar-benar objektif? Adakah potensi kemudian dilakukan secara subjektif ini, Bang Saud? Oh iya, itu kan penyidikan independen ya. Penyidik itu sangat independen dan mereka itu dijamin oleh KUHP, dijamin oleh undang-undang untuk mereka melihat sesuatu itu as it is, apa adanya, tanpa ada tekanan-tekanan. Ya, walaupun itu tidak menutup kemungkinan, karena ini bicara pemberantasan korupsi, pasti akan ada aja konflik of interest, akan ada juga kepentingan politik siapapun yang sedang berkuasa di negara ini, itu sudah common, di mana-mana ada terjadi, dan kita melihat itu. Oleh sebab itu, bagaimana independensi tadi penyidik itu, dan bagaimana mereka transparan, dan bagaimana civil society untuk menjaga ini, ya termasuk kita pagi ini, untuk mengawal ini, supaya kita juga tidak abuse. Pada bagian lain kita juga harus paham bahwa surat pengaduan masyarakat atau Dumas yang diterima oleh Polda Metro Jaya itu kan jelas siapa yang melaporkan. Kemudian dari sana kan sudah terlihat apakah mereka korban pemerasan atau mereka katakanlah memang sebagai yang memberi lebih dahulu. Nanti dari situ kan sudah terlihat sebenarnya di Polda itu sudah seperti apa tahapnya. Sehingga tadi saya mengatakan sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan sudah nggak ada keraguan di Polda untuk katakanlah menahan yang bersangkutan pada siang ini atau besok atau kapanpun ya gitu, dalam kaitan untuk yang kita sebut sebagai adanya keseimbangan, adanya menghindari konflik kepentingan pribadi di satu sisi, sehingga keseimbangan penanganan kasus itu menjadi lebih baik. Jangan lupa ini keseimbangan penanganan. Kalau tidak nanti isu ketidakadilannya akan muncul, jadi akan riuh gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan kita percaya saja bahwa memang kalaupun ada kaitan di masa lalu karena beliau pernah di KPK, tapi saya pikir itu sebenarnya sebuah modal sebenarnya untuk memahami. Kalau umpamanya saya 4 tahun bergaul dengan teman saya, kemudian tiba-tiba teman saya terpidana, pasti kan saya bilang, oh I know him very well, kan begitu. Jadi simple. Jadi artinya ada sesuatu yang tacit. Ya. Kalau itu kan berarti dari sudut Firly, kalau seandainya Firly hendak diperiksa di Polda. Nah, kalau seandainya SYL yang harus diperiksa di Polda, karena kan dua ini kan saling terkait satu sama lain dalam kasus ini. Tapi sekarang SYL ada di tahanan KPK. Proseduralnya susah atau tidak? Oh, enggak. Dia enggak ada yang susah di situ. Karena memang ini kan ada memang adegium korupsi itu harus diatasi duluan. Ini kan dua-duanya kasus korupsi.
Iya kan? Satu dikorupsi di kementerian, satu korupsi di KPK. Jadi semua itu makanya saya bilang tadi ini persoalan keseimbangan penanganan kasusnya. Iya kan? Ya, baik. Bang Saud, singkat saja sedikit, artinya kesimpulannya apakah penangkapan dan juga penahanan SYL ini nantinya akan memperlambat proses penyidikan yang terkait ada di Polda Metro Jaya terkait dengan pemerasan ini? Kalau kita tidak hati-hati bisa memperlambat. Karena memang pada bagian lain dia kan harus dimintain keterangan juga. Tapi jangan lupa saya ulangi lagi, ini dua-duanya kasusnya korupsi dan itu dua-dua prioritas. Baik, terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang telah memberikan informasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bang Saud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.